Perkenalkan, nama saya Putri Humaira dari kelas 11 MIPA 2, absen 26. Hari ini kan kita mau bahas soal materi termokimia. Saya akan membahas materi dasar termokimia, yaitu energi dan perubahan energi. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, kita dapat mengetahui keberadaan energi dengan cara A. Disentuh, B. Melihat wujud, C. Mendeteksi akibat yang ditimbulkan, D. Tidak akan bisa diketahui, yang E. Mencium aromanya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah C. Mendeteksi akibat yang ditimbulkan. Kenapa jawabannya C? Karena energi itu tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, apalagi dapat dirasakan. Nah, energi itu dapat dikenali melalui akibat-akibat yang disebabkan oleh energi itu sendiri. Kalian dapat tahu dong contoh-contoh energi. Contohnya itu ada kalor, lalu ada energi cahaya, ada energi listrik, ada energi kimia, dan masih banyak lagi. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Baterai saat digunakan merupakan bentuk perubahan energi dari A. Listrik ke cahaya, B. Kimia ke cahaya, C. Kimia ke listrik, D. Listrik ke panas, E. Panas ke listrik. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah C. Energi kimia ke energi listrik. Kenapa jawabannya C lagi? Jadi baterai itu adalah salah satu bentuk energi kimia yang cara kerjanya itu apabila kutub positif, nih yang ini kutub positif, bertemu dengan kutub negatif, maka akan terjadi sebuah reaksi kimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Soal selanjutnya, pada reaksi antara larutan NaOH dan larutan HCl, dalam tabung reaksi terjadi kenaikan suhu yang menyebabkan suhu tabung dan sekitarnya juga naik. Manakah yang disebut sistem dan manakah yang disebut dengan lingkungan? Jadi jawabannya adalah yang merupakan sistem adalah larutan NaOH dan HCl, yang merupakan lingkungan adalah tabung reaksi. Jadi mengapa demikian? Karena sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam perubahan energi. Dalam kasus yang tadi, yang merupakan sistem itu adalah larutan NaOH dan HCl. Sedangkan lingkungan itu adalah hal-hal yang berada di luar sistem, yang dimana lingkungan itu membatasi sistem dan juga mempengaruhi sistem. Dalam kasus yang tadi, yang merupakan lingkungan adalah tabung reaksi. Begitu, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Triwidiastuti dari kelas 11 MIPA 2 absen 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan entalpi dalam bab termokimia. Jadi di dalam perubahan entalpi itu terbagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar, peruraian standar, pembentukan standar, dan pelarutan standar. Agar materi lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Pembahasan soal yang pertama yaitu, di antara persamaan termokimia di bawah ini yang merupakan perubahan entalpi penguraian adalah, bisa dilihat terdapat 5 persamaan di sini, dan yang ditanyakan adalah perubahan entalpi penguraian. Sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu ketentuan dalam perubahan entalpi penguraian. Jika dalam perubahan entalpi penguraian itu, harga delta H haruslah bernilai positif. Di antara kelima pilihan ini, terdapat delta H yang bernilai positif. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol satu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Pada dasarnya, perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar, maka nilainya pun akan berlawanan tandanya. Jadi, dari pilihan ganda yang ada di bawah ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Karena reaktannya berupa 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Pembahasan soal yang kedua yaitu, hitung delta H reaksi C3H8 plus O2, CO2 plus H2O jika diketahui delta HF C3H8 min 103 kJ per mol, delta HF CO2 min 394 kJ per mol, delta HF H2O min 286 kJ per mol. Jadi, untuk bentuk soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan koefisien dari reaksinya. Jika reaksi sudah rata dan sudah sama,
Selanjutnya, kita menentukan harga delta H reaksi. Dengan rumus, delta H produk dikurangi delta H reaktan. Jadi maksudnya delta H produk ini delta H yang nilai dari delta H yang ada di sebelah kanan, sedangkan delta H reaktan atau pereaksi ini jumlah dari delta H yang ada di sebelah kiri. Jadi untuk menghitungnya, untuk menghitung harga delta H produk dan reaktan ini, kita juga harus memperhatikan nilai koefisien yang mereka miliki. Contohnya di sini CO2 koefisiennya 3, terus H2O memiliki koefisien 4, sedangkan O2 memiliki koefisien 5. Jadi nanti koefisiennya dimasukin lalu dikalikan dengan delta H yang sudah diketahui. Jika sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Jika semuanya sudah tertulis, sekarang kita jumlahkan. Karena delta HFO2 tidak diketahui, maka nilainya di sini adalah 0. Dan hasilnya adalah minus 2223 kJ per mol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Eko Kalisa dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan hukum Hess dalam bab termokimia. Pernyataan hukum Hess sendiri adalah perubahan entalpi suatu reaksi yang dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi, tidak tergantung oleh proses berjalannya reaksi. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pembahasan soal. Ada dua tipe soal, yaitu yang diketahui reaksi dan yang diketahui siklus. Jadi ini adalah contoh soal hukum Hess yang diketahui reaksi. Kita bisa melihat persamaan yang diketahui dan pertanyaan berupa delta H pembentukan NO2. Langsung saja kita jawab pertanyaan dari contoh soal yang diketahui reaksi. Pertama, kita harus menulis ulang persamaan-persamaan yang diketahui. Berikut dengan delta H-nya, jangan terbalik atas plus dan minusnya. Lalu kita akan membuat garis. Kedua, kita harus menyamakan reaksi kanan dan kiri. Kebetulan di soal ini sudah ada yang sama, yaitu 2NO. Lalu kita coret dua-duanya. Ketiga, kita jumlahkan layaknya penjumlahan biasa. Begitu pula dengan delta H-nya, kita bisa melihat dari plus minusnya. Bisa dilihat bahwa kita mendapat 2NO2, sedangkan yang ditanyakan adalah NO2. Step keempat, agar menjadi NO2, maka kita akan bagi dengan setengah. Maka persamaannya menjadi berikut. Kita tahu bahwa 2NO2 delta H-nya adalah min 54 kJ mol min 1. Maka untuk mengetahui delta H NO2, kita akan bagi dengan setengah juga. Inilah hasil dari delta H NO2. Ini adalah contoh soal yang diketahui siklus. Di soal diketahui delta H1 dan delta H3, tetapi delta H2 yang ditanya. Langsung saja kita jawab. Dalam soal seperti ini, kita harus perhatikan tanda panahnya.
Seperti yang kita lihat, tanda panah delta H1 dan delta H2 searah, sedangkan delta H3 tidak searah. Maka rumusnya menjadi delta H1 ditambah delta H2 dikurang delta H3 sama dengan 0. Dari sini kita akan mulai dengan penjabaran biasa aljabar. Dan mendapat dari hasil delta H2 min 176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Rosyada dari kelas 11 MIPA 2, absen 28, akan menjelaskan bagian dari termokimia, yaitu tentang energi ikatan. Kita akan membahas energi ikatan secara umum dulu. Energi ikatan yang kalau disingkat itu adalah EI, adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan. Nah, 1 mol ikatan ini bentuknya harus gas. Jadi untuk memenuhi kalau dia itu adalah energi ikatan adalah bentuknya harus gas. Nah, contohnya adalah ini. Sisi sebelah kiri ini adalah reaktan, sedangkan sisi sebelah kanan ini adalah produk. Rumusnya energi ikatan itu sendiri adalah untuk mencari delta H-nya sama dengan jumlah energi ikatan dari reaktan dikurang dengan jumlah energi ikatan dari produk. Ini soal pertama. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk energi ikatan. Nah, karena C2H4 ini merupakan alkena, jadi dia rangkap 2 C-nya. Lalu dia mengikat 4H, ditambah H dengan Cl. Lalu di bagian produk, C dengan C mengikat 5H dan 1 Cl. Lalu kita tulis ada berapa jumlah C rangkap 2C, yaitu 1. Lalu C dengan H jumlahnya ada 4. Dan ada H dengan Cl berjumlah 1. Untuk bagian produk, C dengan C itu ada jumlah 1. Nah, C dengan H-nya berjumlah 5. C dengan Cl berjumlah 1. Dari sini kan kita bisa lihat kalau ada yang sama, yaitu C dengan H. Di bagian reaktan, kita bisa coret atau menghabiskan itu dan mengubah C dengan H di bagian produk menjadi 1. Karena sudah habis oleh C dengan H di bagian reaktan. Nah, lalu kita masukkan jumlah kilokalorinya, dan jumlah dari energi ikatan reaktan adalah 249 kilokalori. Lalu untuk produk, kita jumlahkan juga. Dan berjumlah akhir, jumlah energi ikatan produk akhir adalah 261 kilokalori. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu jumlah energi ikatan reaktan dikurang energi ikatan produk. Kita masukkan angkanya dan mendapatkan hasil minus 12 kilokalori. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. HCl itu dibentuk oleh H2 plus Cl2. Nah, otomatis kita tambahin 2 di depannya. Lalu kita ubah ke bentuk energi ikatan seperti yang tadi. Lalu kita hitung jumlah energi ikatan reaktan dan juga jumlah energi ikatan produk. Nah, karena di sini ada 2 HCl, jadi jumlah dari energi ikatannya itu dikali 2. Karena ini tidak ada yang dikali lebih dari 1, jadi dijumlahkan seperti biasa seperti itu. Dan menghasilkan 862 kJ yang akan dikurang dengan 678 kJ. Seperti rumusnya, yaitu reaktan dikurang produk. Lalu delta H-nya mendapatkan 184 kJ untuk 2 HCl. Nah, pertanyaan kita adalah 146 gram HCl. Nah, kita hitung dulu MrHCl-nya dan mendapatkan hasil 36,5. Lalu kita cari mol HCl-nya dengan cara gram dari HCl itu yaitu 146 dibagi dengan Mr dan mendapatkan hasil 4 mol. Nah, yang kita dapatkan kan 2 HCl, berarti kalau untuk keempat HCl perlu dikali 2. Oleh karena itu, plus 184 itu akan dikali 2 dan mendapatkan hasil akhir yaitu 368 kJ.